warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua anak-anakku? Semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak didikku khususnya kelas 6, semoga anak tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Karena corona masih ada di Indonesia, jadi kita melaksanakan pembelajaran melalui daring. Tetap semangat, giat, dan rajin belajar. Hai, kita mulai lagi part 2. Dimulai dari pelajaran PKN. Hak warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut hak-hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 1 yaitu mendapat perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2 mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3 ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28E ayat 3 kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 29 ayat 2 kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya pasal 30 ayat 1 ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 mendapat pendidikan. Pasal 30 bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 33 ayat 3 memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 34 fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 28H ayat 1 memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Bahasa Indonesia teks non-fiksi. 1. Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Yang terakhir atau keempat, gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok bicara, atau pokok pikiran. Di sini telah Ibu tampilkan salah satu contoh teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng. Anak-anak bisa dicek di kitabnya masing-masing halaman 66, tema 6, subtema 2. Di situ ada pertanyaan, ada wacana juga. Nanti anak-anak baca dan dipelajari. Baiklah, Ibu akan coba membaca Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana, diantaranya celana kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng.
Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini hingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Di sini ada ayo berlatih. Kita sama-sama mencoba menjawabnya anak-anak. Silakan simak, nanti diulang lagi dengan buku anak-anak masing-masing ya. Pertanyaan pertama, informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi? Nah, ini teks non-fiksi ini judulnya kan Tari Kelana Topeng. Dari judul itu kira-kira informasi apa yang kita dapat? Ya, pastinya jawaban yang tepat informasinya mengenai informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Jawabannya sesuai. Ya, judul menunjukkan isi bacaan. Yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Pastinya informasinya yang diperoleh, jawaban yang tepat adalah informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng adalah mengetahui asal tari kelana topeng, unsur-unsur tari kelana topeng, dan busana serta properti tari kelana topeng. IPS mempertahankan kemerdekaan. Sikap yang dapat kita teladani dari perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan masa lampau adalah dengan 1. Nasionalisme, 2. Solidaritas antar seluruh masyarakat, 3. Toleransi, 4. Peka terhadap lingkungan, 5. Jiwa satria. Mengisi kemerdekaan. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Jawabnya, rasa cinta tanah air. Tuliskan 4 contoh penerapan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, 1. Menghargai pendapat orang lain, 2. Mempelajari budaya daerah, 3. Menggunakan produk dalam negeri, 4. Kerja bakti membersihkan selokan perumahan. IPA masih mengenai pubertas. Hal-hal yang sering dialami yaitu nomor 1, aktifnya organ reproduksi disebut dengan perubahan primer. 2. Perubahan secara fisik disebut sebagai perubahan sekunder. Nah, kalau primer ini yang hanya diketahui adalah anak-anak sendiri yang mengalami masa puber, seperti kalau laki-laki itu seringnya mengalami mimpi basah. Kalau perempuan menstruasi itu adalah perubahan primer. Sedangkan perubahan sekunder itu bisa dilihat oleh orang lain. Perbedaannya dari anak-anak hingga masa pubertas. Seperti contoh-contoh fisik yang lain. Kalau anak laki-laki tumbuhnya jakun, kalau anak perempuan pinggulnya membesar dan sebagainya. Seperti di part 1, tonton lagi videonya ya nak. Yang selanjutnya, yang ketiga, pada masa pubertas tubuh mengalami pertumbuhan yang paling pesat. Ya, biasanya anak perempuan lebih cepat tumbuhnya dibandingkan anak laki-laki. Yang keempat, perubahan psikologis ditandai dengan munculnya ketertarikan pada lawan jenis. Ya, kalau di masa pubertas ini sudah ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Yang perempuan menyukai laki-laki yang ingin selalu tampil cantik, begitu juga dengan anak laki-laki tertarik dengan anak perempuan yang sudah memperhatikan penampilannya, yang ingin selalu rapi, bersih, agar teman yang disukainya tertarik padanya. Nah, di sini juga Ibu sudah menampilkan foto beserta teks perubahan fisik dan psikis saat pubertas. Yang pertama, tumbuh jerawat,
bulu atau rambut halus di sekitar ketiak dan kemaluan, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang optimal, tumbuh jakun pada laki-laki, payudara dan pinggul pada perempuan mulai membesar dan lebih membentuk, suara memberat pada laki-laki dan melengking pada perempuan. Perasaan yang dirasakan oleh anak-anak pubertas yaitu mudah sensitif, mudah tersinggung, mengalami puncak emosional, sangat memperhatikan penampilan, mampu memikirkan ide, mampu mengekspresikan perasaan dan sebagainya. Jika merasa sudah mengalami masa pubertas, ada baiknya anak-anak didikku sekalian tanyakan pada orang tua atau guru hal-hal yang masih belum dipahami. Terakhir, SPDP Tari Kreasi Daerah. Tari tradisional adalah tarian khas masing-masing daerah dengan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Contoh tari tradisional beserta asalnya adalah 1. Tari Kudang Kepang dari Jawa Tengah, 2. Tari Reok dari Jawa Timur, 3. Tari Piring dari Minang Sumatera Barat, 4. Tari Jaipong dari Jawa Barat, 5. Tari Saman berasal dari Aceh. Selanjutnya, jenis-jenis tarian. Tari kreasi daerah atau tradisional merupakan tarian daerah yang dikreasikan baik dari segi gerak, bentuk, komposisi maupun aspek lain tapi masih dalam konteks tarian tradisional. Tari kreasi modern merupakan tarian yang tidak memiliki aturan baku, diciptakan sesuai dengan perkembangan zaman. Tari kontemporer adalah tarian yang terpengaruh oleh modernisasi, tidak terikat pakem-pakem tarian seperti pada tarian tradisional. Di sini bisa dilihat macam-macam atau jenis-jenis tarian. Yang pertama, tari pendat dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, tari remo dari Jawa Timur. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan maksimal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah usai. Semoga anak-anak didikku tetap semangat, giat, dan rajin belajar. Semoga video pembelajaran kali ini bisa mempermudah anak memahami, menghafal semua materi, dan mempermudah menjawab soal-soal di PTS nanti. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.